mulai. Silakan pimpin doa dulu satu ketua kelas. Silakan pimpin. Mulai. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah bi'izni warzuqni fahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Ada, sehat semua ya? Oke, ada yang bahagia hari ini? Bahagia semua? Ada yang sedih? Feby sedih? Kenapa sakit hati? Ya, saya absen dulu ya. Aldo Putra ada? Mana? Sakit. Sakit. Masuk. Alin? Alin ada. Aldo sakit. Amira? Rizky? Bagas? Cindy? Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sehat ya. Yang alfa semoga dapat hidayah, besok semoga rajin lagi. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau biasa yang disebut dengan AI. Ya, artificial intelligence. Ya. Apa sih itu AI? Ya. Minggu kemarin kita sudah menyampaikan apa sih itu AI, cara pengoperasiannya, ya, cara pengaplikasiannya seperti apa. Ya, ada yang masih ingat? Lupa? Ya, hari ini mudah-mudahan tidak ada yang lupa. Nanti kita belajar kembali terkait dengan AI. Ya, oke. Sebelum kita belajar tentang prompt, hari ini kita akan belajar tentang prompt, rekayasa prompt. Ya, jadi saya sampaikan dulu tujuan capaian pembelajarannya. Apa yang hari ini akan kita ajarkan. Ya, jadi di depan sudah saya buatkan slide. Jadi nanti kalian bisa mampu menjelaskan konsep dasar dan cara kecerdasan artifisial. Jadi nanti kita membuat prompt, ya, membuat prompt, rekayasa prompt, membuat kalimat-kalimat perintah sederhana yang akan kita aplikasikan kepada platform AI. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih AI? Ada yang tahu? Apa AI? Atau kecerdasan artifisial? Mungkin ada yang tahu, bisa ngacung. Oke, deretan sini ada yang tahu AI? Elias? Apa AI? Teknologi buatan. Oke, boleh. Kelompok sini? Ke pertanyaan kedua, adakah yang pernah pakai AI? Pernah? Pernah? Sering? Dipakai untuk apa? Mencari informasi. Oke. Kedua, mencari apa? Mencari jawaban. Jawaban apa? Jawaban tugas. Oke. Terus apa lagi? Membuat video. Ya. Ya, buat video nanti pakai VO3. Ya. Terus ada lagi? Dipakai apa? Kira-kira AI? Ada yang katanya sudah pernah pakai. Kira-kira dipakai apa selama ini kalian buat selama ini kalian pegang HP, ya. Terus buka AI, kira-kira dipakai untuk apa? Buat gambar. Oke, boleh. Apalagi? Sudah? Cukup, ya. Dari semua itu, ya, itu adalah salah satu fungsi AI.
Ya, jadi AI itu bisa memberi informasi, ya, bisa membuat sesuatu yang kita inginkan, ya, atau bahkan bisa membantu kita untuk membuat sebuah jawaban yang sekiranya bisa menyulitkan kalian dan dipermudah oleh AI. Ya, oke. Nah, dari itu hari ini tujuan pembelajaran kita nanti kalian mampu menjelaskan konsep dasar AI yang pertama. Ya, yang kedua kalian mampu menerapkan berpikir kreatif, jadi membuat prompt dengan instruksinya kalian, dengan bahasanya kalian, dengan bahasa-bahasa sehari-hari kalian aplikasikan ke dalam platform AI. Dan yang ketiga nanti kalian menghasilkan proyek-proyek yang kreatif. Ya, terserah kalian mau pakai gambar boleh, mau pakai video boleh, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Terus yang terakhir, kalian mampu merefleksikan isu-isu ketika terkait dengan etika AI. Ya. Ketika etika AI itu maksudnya apa? Gunakan AI itu sesuai dengan fungsinya. Apa sih itu AI? Ya, jadi di sana sudah jelas kecerdasan artifisial. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya artificial intelligence atau yang disingkat dengan AI. Apa sih? Adalah kemampuan mesin ataupun komputer, ya, yang meniru cara berpikir dan bekerjanya manusia. Ingat ya, kata kuncinya adalah meniru, ya, bukan menggantikan manusia. Ingat, kata kuncinya meniru. Jadi AI itu dibuat bukan untuk menggantikan manusia, tapi hanya sebatas meniru. Di situ sudah jelas. Ya, AI bisa apa? Ya, AI itu bisa belajar dari data. Datanya dari mana kira? Dari manusia, orang yang buat manusia. Ya, datanya dari manusia. Ya, jadi kita memberi data kepada AI, ya. Nah, nanti digenerate sama AI. Jadi kalau kita tidak memberi data, AI-nya juga nggak bisa berfungsi, nggak bisa jalan. Ya. Yang kedua, AI itu bisa mengenali suara, gambar atau teks. Kalian pernah kan pakai platform AI? Ada yang memasukkan gambar, ya kan? Ya. Ada yang menggunakan suara, voice. Ya, ada juga yang menggunakan teks, ditulis. Perintahnya ditulis, diketik. Ya, ada yang seperti itu. Lalu yang ketiga, ya, AI mesinnya bisa apa? Bisa mengambil keputusan sesuai dengan prompt yang kalian buat. Ya. Jadi kalian memberikan perintah, ya, AI-nya nanti akan menyelesaikan perintahnya. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir yaitu bisa memecahkan masalah. Contoh, kalau kalian di dunia pendidikan apa kira-kira masalahnya? Pak, saya nggak bisa jawab soal-soal yang dikasihkan Bapak Ibu guru. Itu yang sering terjadi. Betul apa enggak? Betul. Kalian pakai apa biar bisa jawab? Google. Pakai Google. Kalau Google belum spesifik. Ya, kalian Google bisa ngupload gambar? Nggak bisa. ChatGPT bisa? Bisa. Jadi di foto, ya, nanti jawabannya sudah keluar. Siapa yang pintar? Manusia. Karena yang buat manusia. Ya, manusia digenerate menggunakan mesin komputer, menggunakan bahasa komputer, setelah itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa manusia. Ya, jadi itu yang disebut dengan AI. Jadi kalian selama ini kan bicaranya AI dan AI. Ketika ditanya apa AI polsa? Ya, jadi itu yang disebut dengan AI. Oke. Nah, ini beberapa layanan AI. Ya.
Contoh, di sini ada ChatGPT, ada Gemini, ada Grok, ada Meta AI. Ya, itu semua adalah contoh penerapan model GPT yang mampu menghasilkan dialog atau narasi interaktif. Ya, ada lagi DALL-E dan pembuatan gambar. Ya, itu mengubah deskripsi teks menjadi input gambar. Jadi kita ngetik pakai huruf teks ya. Jadi outputnya nanti jadi gambar. Terus platform yang kedua ada Musik LM. Ya, Musik LM ini fungsinya sebagai komposer, membuat musik atau instrumen atau audio. Ya, dan yang terakhir di sana ada pembuatan video animasi. Ya, kalian kan sering kan lihat di TikTok ya kan? Video seakan-akan ada di dalam pasar, ya ada di halaman luar, seakan-akan orang sungguhan. Tapi itu adalah AI. Menggunakan apa Pak? Menggunakan VO3. Sudah pernah pakai? Ya, VO3 itu berbayar. Ya, jadi nanti kalian kalau mencoba silakan disiapkan dulu semuanya. Ya, kecuali yang gratis itu ChatGPT, yang umum ya. Ada Gemini punya Google, ada Canva AI sekarang namanya. Ya, nah itu nanti bisa dicoba. Oke, saya lanjutkan. Nah, AI itu berkaitan dengan yang namanya prompt. Ya, sudah tahu prompt? Nah, prompt itu di depan. Jadi prompt itu merupakan perintah. Siapa yang perintah kita? Yang akan menggunakan. Jadi prompt itu adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada platform AI model KA, ya, untuk menghasilkan keluaran yang kita inginkan. Ya, contoh, kalian kalau mengerjakan tugas kan gambar, kalau gambar saja kan tidak cukup, ya kan? Setelah difoto kan tidak cukup. Jadi kalian harus tambahkan prompt. Promptnya gimana? Misalkan setelah upload gambar, ya, misalkan kalian tambahkan buatkan jawaban sesuai yang ada di gambar. Menentukan format outputnya. Outputnya ini berupa gambar, apa berupa video. Kalau gambar ukurannya berapa? Misalkan 2 kali 3 meter misalkan. Tapi nggak usah besar-besar. Yang kecil aja. Misalkan 10 kali 20 cm. Dengan model portrait berdiri atau landscape yang tidur. Kamu harus jelaskan di sini. Ya. Terus yang keempat yaitu memfasilitasi kreativitas. Jadi kalian dituntut untuk berkreasi di situ, membuat prompt. Nah, nanti Pak kalau hasilnya tidak sempurna, sempurnakan lagi dengan menambah prompt. Nanti ada tekniknya ketika kalian membuat prompt. Setelah ini saya jelaskan. Oke, kita lanjut. Nah, unsur-unsur yang ada di prompt. Ya, itu banyak sekali unsurnya. Ya, ada instruksi, perintah, ya kan? Ada konteks, backgroundnya apa? Ya, ada data input. Apa saja yang kira-kira mau dimasukkan di dalamnya? Ya, ada contohnya, ada parameternya, ada format outputnya, keluaran, ada nada dan gaya, misalkan mau ditambahkan, misalkan ada orang tiduran dan semacamnya. Ya, ada batasannya. Ya, dan yang ini tekniknya ketika kalian menggunakan. Jadi strateginya itu ada 2. Ada zero, ada view shoot. Apa zero? Kalian mungkin pernah pakai, sering kalau zero. Zero ini sering dipakai. Zero itu adalah pendekatan di mana model generatif diberikan instruksi tanpa adanya contoh tambahan. Contoh, kalian buka ChatGPT langsung ditulis ketik, buatkan saya misalkan desain, ya, desain sepeda motor dengan begini. Ya, itu hanya berbentuk teks. Setelah itu kalian enter, nanti akan muncul frame. Itu yang disebut dengan apa?
zero. Jadi zero itu full text, full tulisan, tidak ada embel-embel yang lain. Ya, setelah itu muncul hasilnya, itu zero. Ya, terus yang kedua itu ada view shoot. Ya, view shoot apa? Nah, view shoot ini pengembangan dari yang zero. Kalau zero itu hanya teks saja, kalau view shoot ini bisa menambahkan gambar dan teks. Tidak hanya gambar, pendukung, dokumen pendukung apa saja. Bisa berbentuk teks, bisa berbentuk gambar, atau bisa bentuk audio dan lain. Ya, jadi contoh, kalian memasukkan gambar yang saya ceritakan tadi. Memasukkan gambar, ya, gunakan gambar di atas. Setelah saya upload gambar, gunakan gambar di atas dan ubah wajah gambar tersebut menggunakan foto Candias. Itu termasuk tekniknya mana? Ya, yang view shoot. Ya, jadi view shoot itu kita punya gambar sesuatu, mau menyempurnakan gambar itu, atau mau mengganti, atau mau dimanipulasi. Baru ditambahkan teksnya. Kamu maunya yang seperti apa dari gambar tersebut? Nah, itu namanya view shoot. Ya, tahu kan bedanya? Kalau zero apa tadi? Kalau zero itu tanpa ada pendukung tambahan yang lain-lain. Ya, full tulisan. Kalau view shoot apa? View shoot itu kebalikannya. Ada pendukung, ada dokumen pendukung yang lain. Ya. Jadi itu dua. Tadi ada zero, ada view shoot. Nanti kalian ketika praktek silakan dicoba, ada yang zero, ada yang view shoot. Ya. Nanti yang zero seperti apa hasilnya, yang view shoot seperti apa. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Saya buatkan kelompoknya biar tidak kocar-kacir. Nanti jadi kelompok deretan timur. Ini sebelah kanan saya ini. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Itu kelompok 4. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, perintahnya apa? Di situ. Di sini ada barcode. Nanti tolong kalian hasilnya kirim ke barcode yang sudah saya share di layar depan. Ya. Jadi nanti kalian instruksinya adalah membuat brosur, ya, yang bertemakan boleh pendidikan, boleh kesehatan, boleh pariwisata ataupun lingkungan. Bebas. Atau saya tentukan kelompok 1 pendidikan, kelompok 2 kesehatan, kelompok 3 pariwisata, kelompok 4 lingkungan. Ya, dengan teknik zero dan view shoot. Ya, di situ. Dengan platformnya kalian bisa pakai ChatGPT, pakai Gemini, ataupun pakai Canva, atau mau pakai yang lain silakan. Ya, nanti kalau sudah selesai, kalian silakan bisa presentasi ke depan, disampaikan kepada teman-temannya, masing-masing kelompok. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan temannya yang satu baris ini. Ya, silakan pakai HP-nya satu aja, jangan dipakai semua. Jadi satu kelompok satu HP saja biar nggak terlalu banyak. Ya, jadi satu HP satu kelompok. Nanti silakan di rumah bisa dicoba sendiri. Yang mana? Kalian kalau pakai ChatGPT bisa download di Play Store ada.
Gemini juga ada, Canva juga ada. Ya, ya. Gimana saudara? Masih muter-muter. Tapi tidak ada terangannya. Ya, tolak narkoba. Kalau pengen aku yang bagus lagi disimpan. Kamu pakai teknik yang virus. Jadi kemarin kamu masukkan. Terus tambahkan teknik. Tambahkan teks. Banyak yang Bisa pak. Kan nanti dari sini kan kamu belajar menyempurnakan kau. Iya. Jadi kan ini pakai jadi gitu ya. Promnya apa ini? Bisa dibacakan promnya? Buatlah gambar desain brosur untuk program beasiswa pendidikan ini. Brosur harus menjelaskan kriteria penerimaan, manfaat beasiswa dan testimoni dari penerima beasiswa sebelumnya. Target audiens adalah siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Gunakan desain yang inspiratif dan memberikan harapan. Teknik zero shoot. Pakai yang zero. Nah, ini adalah salah satu gambar hasil generate KA ya, menggunakan ChatGPT dengan teknik zero shoot, jadi full text ya, dengan tema pendidikan. Jadi ini brosur pendidikan yang isinya di dalamnya ada kriteria penerimaan, manfaat dan testimoni. Ya, oke sudah selesai Pak, cukup, bisa ditutup akan presentasinya. Baik, terima kasih sudah menonton. Silakan nomor 1. Ya, nomor 2 ya. Sama temannya Bro Ilan nomor 2. Akhirnya di rumahnya. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa itu? Iya, iya bisa aja. Apa ya? Itu tema narkoba dengan background tolak narkoba. Terus Tambahkan detail obat-obatan dan tanda silang dengan tulisan di bawah, jangan coba-coba karena bisa membuat kenapa ini burungnya ini? Di sini. Kedua, dengan background tolak narkoba. Ini menggunakan apa ini? Platformnya? Anu Canva? ini ya. Pakai Gemini. Oke. Ini adalah tampilan gambar hasil generate KA ya, menggunakan platform Gemini. Kalau yang tadi yang kelompok 1 menggunakan ChatGPT. Ini menggunakan Gemini, gambarnya kotak. Ya. Hasilnya setelah di-generate, hasilnya berbentuk seperti itu, menghasilkan gambar seperti itu. Ya, jadi temanya tentang kesehatan. Oke, silakan ditutup, sudah cukup. Oke, salam dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3, Firman dan kawan-kawan, ayo maju. Kelompok 3 tentang pariwisata. Oke, ya maju sini. Tuh. Di sini aja, di sini. Enggak apa-apa. Saya tangan dulu. Saya tangan dulu. Pantai Sunset.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor 3 ingin merepresentasikan nama wisata. Buatkan saya pariwisata pantai dengan sunset indah dan pemandangan gunung dan langit gunung burung jamar dan para muda semuanya menetapkan nama pantai sunset dan wisata tempat berlibur bersama keluarga dan jadikan sebagai Ini temanya pariwisata ya. Jadi tentang pemandangan alam ataupun tempat-tempat wisata. Ya. Jadi ini namanya pantai sunset apa ketika sunset? Namanya pantainya ya. Jadi ini generate pakai ChatGPT. Hasilnya seperti ini. Promptnya yang barusan dibacakan itu. Ya sudah, oke boleh. Nah bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Dari tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4, kira-kira apa yang sudah kalian dapat? Ilmu Apa? ilmu Ya semuanya ilmu. Apa? Pengalaman. Oke. Kedua, apa lagi? Tahu cara menggunakan AI. Ada lagi? Tidak ada? Perbedaan antara platform AI, mulai dari ChatGPT, Gemini ataupun Canva AI. Ada lagi? Dah, oke. Dari hasil yang tadi, bahwa bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah kualitas AI itu bergantung pada prompt. Ya. Jadi hasil yang kita buat, outputnya, hasilnya itu tergantung dari instruksi apa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan hari ini adalah rekayasa prompt itu melatih kita untuk selalu berkreasi. Karena satu kata penambahan outputnya akan berbeda. Ya. Lalu yang ketiga, yaitu AI itu adalah alat bantu, bukan menggantikan manusia. Itu yang perlu kalian tekankan. Jadi AI itu adalah sekedar alat bantu, bukan penggantinya manusia. Dan yang terakhir, yaitu kreasi konten dengan prompt itu bisa diterapkan dalam bentuk gambar, video ataupun audio. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah ingat, AI itu tidak selalu benar. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjut minggu depan dengan pembelajaran baru, yaitu mengenal mesin AI. Gimana cara kerja AI bekerja menerapkan prompt. Ya. Jadi AI itu bekerja berdasarkan prompt itu seperti apa? Kita lanjut minggu depan, ya. Nanti yang belum selesai kita remedi, ya. Kita adakan pengayaan, kita belajar ulang lagi berkaitan dengan prompt. Ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.